Mereka berdua tidak percaya bahwa mereka dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan meski bergabung. Darah dan ki mereka bergejolak dan mereka hampir muntah darah. Apa yang tidak mungkin? Hanya karena Anda belum pernah melihatnya bukan berarti hal itu tidak ada. Lu Ming memandang mereka dari atas. Ketika Lu Ming telah memajukan teknik naga perang sejati ke tahap ketujuh, kekuatan tempurnya telah melampaui kekuatan jenius tingkat 5. Setelah dia mengembangkan teknik seni bela diri peringkat surga, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya memasuki tingkat jenius 6. Keterampilan bela diri tingkat surga terlalu kuat, dan memiliki efek yang mengerikan pada peningkatan kekuatan tempur seseorang. Keterampilan bela diri peringkat surga sangat langka, namun sangat sulit untuk dikembangkan. Banyak raja tingkat rendah bahkan tidak memiliki keterampilan bela diri tingkat surga, atau mereka tidak berhasil mengolahnya. Dari sini, seseorang dapat melihat kelangkaan dan kekuatan keterampilan bela diri peringkat surga. Dia adalah petarung level 6. Bahkan jika basis budidaya Lu Ming satu tingkat lebih rendah dari penguburan, kekuatan tempurnya masih setengah tingkat lebih tinggi dari miliknya. Itu tidak mungkin. Saya yang terkuat. Lu Ming, kamu hanyalah seekor semut. Seekor semut yang hidup di bawah cahayaku. Qiu Changkong meraung. Kekuatan petir melintas di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang mengenakan mantel petir. Setelah memahami jejak kehendak guntur dan kilat, dia telah melampaui penggunaan kekuatan guntur dan akan sepenuhnya mengendalikan guntur dan kilat itu sendiri. Begitu seseorang benar-benar memahami alam maksud dan memadatkan sebuah rune maksud, seseorang akan mampu sepenuhnya mengendalikan alam maksud langit dan bumi. Jika seseorang yang memahami maksud api memadatkan rune maksud api, maka dia bisa menjadi dewa api dan mengendalikan semua api di dunia sesuka hati. Jika dia memahami maksud guntur, dia bisa mengendalikan semua guntur di dunia. Itu sudah menjadi kerajaan raja, yang sangat kuat. Qiu Changkong hanya memahami sedikit jejak keinginan guntur, dan dia masih jauh dari pembentukan rune guntur. Membunuh. Pedang petir, menghancurkan langit. Qiu Changkong meraung saat dia melepaskan serangan terkuatnya. Naga melahap, telapak tangan. Zhang Seng juga mengirimkan serangan telapak tangan ke Lu Ming. Itu adalah perjuangan yang sia-sia. Qiu Changkong, kamu bilang kamu ingin aku melihat perbedaan di antara kita. Sekarang, buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Suara mengejek Lu Ming terdengar. Saat berikutnya, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. 3 kemutlakan Dewa Naga, serangan naga sejati. Saat tombak panjang itu menusuk, ki spiritual langit dan bumi melonjak dengan ganas. Naga sejati dengan warna hijau dan merah di sekujur tubuhnya muncul. Naga sejati 2 warna itu panjangnya lebih dari 100 meter. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ia menerkam Qiu Changkong dan Zhang Seng. 3 kemutlakan Dewa Naga dikembangkan dengan 2 kekuatan. Itu adalah teknik bela diri tingkat surga yang sebenarnya, dan itu bahkan lebih kuat dari langkah kedua dari langkah menapaki surga 9 naga. Ledakan. Naga sejati 2 warna bertabrakan dengan serangan keduanya. Di langit, cahaya menyilaukan bersinar. Kemudian, seluruh ruangan bergetar seolah-olah itu adalah akhir dunia. Setelah beberapa saat, ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, kerumunan melihat 2 sosok jatuh dari ring pertempuran seperti bola meriam. Itu adalah penguburan kehidupan dan Qiu Changkong. Ledakan, ledakan, seperti 2 katak, keduanya terjatuh di arena pertarungan. Arena pertarungan bergemuruh dan mereka berdua memuntahkan darah. Namun, perbedaan keduanya bisa terlihat. Zhang Seng memuntahkan seteguk darah dan segera berdiri. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya berdarah saat dia menatap Lu Ming di langit dengan kaget. Qiu Changkong setengah berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Lukanya lebih serius daripada dikuburkan. Qiu Changkong, apakah kamu mengerti sekarang? Lu Ming menatapnya. Ah! Qiu Changkong meraung marah. Dia merasa seperti menjadi gila. Dia merasakan penghinaan yang tak terbatas dan dia berteriak dengan marah, "Sialan, Lu Ming, kamu pantas mati. Aku akan membunuhmu dan menghancurkan sekte pedang mistik. Aku akan membunuh orang tuamu dengan tanganku sendiri. Hahaha, kamu tidak bisa melawan kekuatan di belakangku." Qiu Changkong tertawa gila-gilaan. Mati. Balasan Lu Ming terhadap Qiu Changkong adalah, mati, yang dingin dan tanpa emosi. Pada saat ini,
Seluruh tubuh Lu Ming meledak dengan niat membunuh yang sangat dingin, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming melolong panjang dan maju selangkah. Dunia bergemuruh. Blokir, gigitan naga, tinju. Zhang Seng meraung, telapak tangannya mengepal, dan dia meninju 2 kali berturut-turut. Qiu Cangkong meraung sambil menebas dengan pedangnya. Bang! Ledakan keras menghalangi langkah pertama Lu Ming, tapi Lu Ming mengambil langkah kedua. Qiu Cangkong kembali mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dia ditekan ke tanah oleh kekuatan yang kuat. Dia memuntahkan seteguk darah. Tubuh Zhang Seng meluncur beberapa ratus meter jauhnya, meninggalkan jejak darah di ring pertarungan. 9 naga menginjak-injak langit. Namun, sebelum mereka berdua bisa mengatur napas, Lu Ming maju 2 langkah berturut-turut. Kali ini ditujukan untuk penguburan. Ah! Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Zhang Seng akhirnya takut. Dia berteriak ngeri dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Bang! Kekuatan 9 langkah menghentak surga naga menekan Zhang Seng ke peron, hampir menghancurkannya. Serangkaian suara retakan tulang terdengar dari tubuhnya, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Waktu dan ruang sepertinya membeku saat ini. Seolah-olah hanya ada 1 orang yang tersisa di dunia ini, sosok muda dan tampan yang melayang di udara. Suara mendesing. Setelah beberapa lama, seluruh tempat itu menjadi gempar yang mengguncang bumi. Ya Tuhan, Lu Ming menang. Lu Ming sebenarnya menang. Terlebih lagi, dia menang dengan mudah. Dia terlalu kuat. Qiu Cangkong dan Zhang Seng tidak mampu melawan sama sekali. Dia hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Siapa bilang dia hanya beruntung? Itu bukan hanya keberuntungannya. Ini jelas merupakan keberuntungan orang lain. Jika dia masuk lebih awal, Qiu Cangkong atau penguburan tidak akan berhasil mencapai babak terakhir. Mereka mungkin tersapu oleh Lu Ming. Aku tidak mengatakan itu tadi. Sebaliknya, saya selalu merasa bahwa Lu Ming pasti adalah putra surga yang bangga dan diberkati oleh surga karena dia dapat menarik kartu perpisahan setiap saat. Dia sungguh luar biasa. Tidak, saya ingat Anda tidak mengatakan itu tadi. Anda yakin Lu Ming hanya beruntung dan bahkan mengejeknya. Di mana? Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Saya telah melihat bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana aku bisa mengejeknya? Sama sekali tidak. Adegan itu riuh, dengan teriakan dan pertengkaran yang naik turun. Seolah-olah hanya ini satu-satunya cara mereka bisa mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menghisap. Ki esensial dalam jumlah besar diproduksi dan cincin penyimpanan yang terkubur tersedot ke tangannya. Tidak, kamu tidak boleh takut. Zhang Seng meraung. Untuk apa kamu berteriak? Anda telah kalah. Ini pialaku. Lu Ming memarahi. Pemakaman. Dia telah membunuh banyak orang jenius di sekitar Gua Naga. Cincin penyimpanan para jenius itu semuanya telah jatuh ke tangannya. Lu Ming tidak bisa melupakan ini. Mata Zhang Seng memerah. Ada sumber daya yang tak ada habisnya di sana. Itu adalah modal yang dia gunakan untuk bangkit. Sekarang, semuanya dimanfaatkan oleh Lu Ming. Hatinya hancur. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Bas. Dia bergerak dan muncul di langit di atas Qiu Cangkong. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Qiu Cangkong. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah cedera, yang berarti saya kalah. Kamu masih berani menyerangku. Qiu Cangkong mencibir pada Lu Ming. Kamu kalah. Saya tidak mendengar Anda mengaku kalah. Saya lupa bahwa Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengaku kalah. Jika kamu melakukannya, kamu akan menjadi lelucon. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, biarpun aku tidak mengaku kalah, aku terluka. Saya terluka parah. Tidak bisakah kamu melihat? Itu sama saja dengan kalah. Teriak Qiu Cangkong. Dia ingin mengaku kalah, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Terluka? Aku tidak cukup terluka. Dengan itu, Lu Ming maju selangkah. Ah! Kamu. Qiu Cangkong melolong kaget. Dia ingin melawan, tapi dia sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Bang! Pilih pala. Dia mengikuti jejak kematiannya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang di baju besinya yang telah dipatahkan oleh Lu Ming.
Baru saja, Qiu Changkong dan Zhang Seng mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mematahkan semua tulang Lu Ming. Sekarang, Lu Ming telah mematahkan semua tulang mereka sesuai keinginannya. Qiu Changkong melolong histeris. Pelanggaran bagian mana yang terjadi? Ekspresi mematikan melintas di mata Lu Ming saat dia memadatkan tombak panjang Qi esensial di tangannya. Tidak, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Qiu Changkong berteriak dengan marah. Dia bisa merasakan niat membunuh di mata Lu Ming. Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Dia akan mengabaikan aturan dan membunuhnya. Dia benar-benar takut. Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Dia sangat berani. Mati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berubah menjadi sambaran petir dan menembus udara. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menembus ke arah Qiu Changkong. Ark, tidak, tidak, selamatkan aku. Keberanian Qiu Changkong hampir hancur. Tubuhnya yang seperti tumpukan lumpur bergetar hebat sambil menjerit histeris. Dia berteriak begitu sedih hingga dia hampir menangis. Bas! Pada saat ini, gelombang panas melintas. Kilauan tombak Lu Ming tiba-tiba menghilang. Hilang tanpa jejak. Sesosok tinggi muncul di ring pertarungan. Itu adalah pelindung paruh baya. Lu Ming, peraturan tidak bisa dilanggar. Jika Anda melanggarnya, akan sangat sulit bagi Anda untuk bergabung dengan Ditian Divine Guard jika Anda membunuhnya sekarang. Anda harus mengetahui prioritas masalah ini. Kata pelindung paruh baya itu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Qiu Changkong hari ini dengan adanya pelindung paruh baya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ming tahu. Pelindung paruh baya itu mengangguk. Hahaha, aku terselamatkan. Lu Ming, aku pasti akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam 10 kali, 100 kali lebih banyak. Qiu Changkong tertawa dan meraung di dalam hatinya. Matanya berkilat karena kebencian yang luar biasa. Hari ini, Lu Ming telah mempermalukan dan mempermalukannya di depan banyak orang. Dia sangat membenci Lu Ming. Teman-teman, bawa mereka ke bawah untuk mengobati luka mereka. Kata pria paruh baya itu. Beberapa orang segera terbang ke bawah dan membawa Qiu Changkong dan Zhang Seng pergi. Dengan ini saya umumkan bahwa penjaga langit timur adalah milik Lu Ming. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Suara mendesing. Seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang berdiskusi dan berdiskusi. Itu kejutan. Benar-benar sebuah kejutan. Lu Ming benar-benar memenangkan tahta penjaga langit timur. Itu benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seorang jenius lain dari daerah kecil akan mampu menjadi salah satu dari 4 penjaga dewa. Seorang jenius dari daerah kecil yang bertarung demi 4 penjaga dewa. Ini sangat jarang. Itu hanya terjadi setiap 500 tahun sekali. Saya tidak menyangka akan melihatnya. Saya sangat beruntung. Sangat tampan. Lu Ming sangat tampan. Saya ingin merayu dia. Seorang gadis muda di masa mudanya menjerit, matanya bersinar. Semua orang terkejut. Lu Ming telah bertarung melawan 2 lawan dan meraih kemenangan besar. Semua orang terkejut. Di area penanggung jawab Penatua. Saudara Lu, selamat. Lu Ming telah memenangkan gelar pengawal ilahi langit timur. Itu benar, saudara Lu sangat memperhatikan bakat. Kejeniusan seperti itu ditemukan oleh saudara Lu. Dia bahkan bersembunyi begitu dalam sebelumnya. Kakak Lu, tolong jaga adik kecil ini di masa depan. Sekelompok tetua di samping Lucius semuanya berseri-seri saat mereka memberi selamat padanya. Tidak, ini bukan lagi ucapan selamat, ini hanya sanjungan. Sama-sama. Lucius membalasnya satu persatu, tapi senyumannya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Tidak jauh dari situ, wajah Zhao Sui sepucat selembar kertas. Matanya penuh rasa tidak percaya, dan dia terus bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Di area cadangan penjaga Dewa Surga Empyrean, mata Jiang Hongwen dan Sangguan Yunyan dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming mengambil alih penjaga langit timur. Orang-orang di pegunungan Kaisar Awanku benar-benar menangkap para penjaga surgawi dari surga timur. Jiang Hongwen terus bergumam pada dirinya sendiri, mengira dia sedang bermimpi. Lu Ming, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Aku jauh lebih rendah darinya.
Di area penjaga Dewa di Tian, Jian Fengyun menghela nafas. Namun, dia sama sekali tidak cemburu. Sebaliknya, dia berbahagia untuk Lu Ming. Di arena pertarungan, pelindung parubaya itu maju selangkah dan datang ke hadapan Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak buruk. Anda telah melampaui ekspektasi saya. Namun, ada banyak orang jenius di Istana Ilahi Surga Empyrean. Kamu tidak boleh sombong karena ini, kata pelindung parubaya sambil tersenyum. Terima kasih atas bimbinganmu, penjaga. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia tahu bahwa penjaga parubaya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Sebaliknya, dia punya niat baik. Alasan mengapa dia menghentikan kematian Qiu Changkong adalah untuk menjaga aturan. Ya, jika kamu mempunyai masalah di kemudian hari, kamu dapat mencariku di Istana Api. Sebentar lagi, akan ada diakon Istana Surgawi Surga Empyrean yang akan membawa Anda berkeliling istana cabang kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah Anda juga akan dibagikan kepada Anda, kata pelindung parubaya sambil tersenyum. Terima kasih banyak, pelindung. Lu Ming kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pelindung parubaya itu mengangguk puas, lalu mengumumkan dengan lantang, baiklah, seleksi di Tian Divine Guard ini berakhir di sini. Pengawal Ilahi Langit Timur telah memilih total 1.360 pengawal resmi di Tian. Diakon Huang, aku serahkan sisanya padamu. Segera setelah pelindung parubaya selesai berbicara, seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus dengan janggut terbang ke ring pertempuran dan berkata, bawahan ini akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Pelindung parubaya itu mengangguk. Kemudian, tubuhnya bergerak dan tiba-tiba dia menghilang. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menghilang. Apakah ini kekuatan tingkat raja yang lebih rendah? Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan ekspresi kerinduan. Alam Raja Bela Diri juga dibagi menjadi 9 tingkat, namun jarak antara setiap tingkat bahkan lebih besar. Itu beberapa kali lebih besar dari jarak antara setiap tahap alam leluhur bela diri. Selain itu, ada beberapa garis pemisah di ranah Raja Bela Diri. Menurut garis pemisah tersebut, ada 4 judul. Dari ranah Raja Bela Diri LV1 hingga LV3, mereka dikenal sebagai Raja tingkat rendah. Dari ranah Raja Bela Diri LV4 hingga LV6, mereka dikenal sebagai Raja tingkat rendah. Dari ranah Raja Bela Diri LV7 hingga LV9, mereka dikenal sebagai Raja tingkat atas. Dan di atas tingkat Raja tahap akhir, masih ada satu yang dikenal sebagai tingkat Raja tahap puncak. Di antara mereka, alam Raja Bela Diri tingkat ketiga hingga keempat dan tingkat keenam hingga ketujuh semuanya merupakan garis pemisah, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Dikatakan bahwa penjaga Istana Surgawi Surga Empyrean semuanya adalah Raja tingkat rendah. Sangat sulit untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat berikutnya. Di cabang timur Istana Surgawi Kaisar Surga, sebagian besar tingkatan Raja adalah tingkatan Raja yang rendah, sedangkan tingkatan Raja yang lebih rendah sudah menjadi ahli yang terkenal. Baiklah, penjaga Surgawi Kaisar Langit akan tinggal di sini sementara. Seseorang akan mengaturnya nanti. Penjaga resmi Kaisar Langit, ikuti aku. Aku akan membawamu ke Istana Kaisar Langit Ilahi untuk menyelesaikan prosedur dan mengatur akomodasimu. Semuanya, nama keluargaku adalah Huang, dan aku adalah pelayan Istana Surgawi Surga Empyrean. Kamu bisa memanggilku petugas Huang, kata diakon berjanggut itu. Segera setelah itu, petugas Huang memimpin dan terbang ke langit. Di bawahnya, 1.360 orang yang telah resmi menjadi pengawal Dewa di Tian juga melayang ke langit dan mengikuti pelayan Huang. Di bawah, banyak mata menatap mereka, penuh rasa iri. Begitu seseorang menjadi di Tian Divine Guard resmi, mereka tidak hanya akan dapat menikmati kondisi kultivasi yang unggul, tetapi mereka juga akan memiliki kekuatan besar dan status yang tinggi. Jika dia pergi ke kerajaan-kerajaan itu, bahkan keluarga kerajaan dari kerajaan tingkat menengah atau atas pun harus bersikap sopan kepadanya, apalagi kerajaan tingkat rendah seperti kerajaan matahari terbakar. Ini karena para pengawal Surgawi Empyrean mewakili Istana Surgawi Empyrean. Lu Ming dan kelompoknya terbang tinggi ke langit dan melihat ke bawah. Seluruh bangunan besar terlihat di depan mata mereka. Di 3 arah lainnya, cahaya berkedip-kedip, seolah-olah 3 penjaga dewa lainnya belum diputuskan. Lebih dari 1.000 orang mengikuti diakon Huang dan terbang melintasi langit seperti belalang.
Namun, di kota bintang yang sangat banyak, mereka tidak menimbulkan gelombang apapun. Kota segudang bintang itu terlalu besar, dan jumlah ahlinya terlalu banyak. Banyak orang terbang di langit setiap hari, dan mereka sudah terbiasa. Karena ada banyak orang di langit, ada batasan kecepatan terbang di langit kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jika kecepatannya tidak dibatasi, mustahil untuk mengontrol kecepatan 10 mil dalam sekejap, dan sejumlah besar prajurit akan bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, dia tidak akan mati dalam pertempuran, tetapi akan menabrak seniman bela diri lainnya. Itu akan memalukan. Setengah jam kemudian, Diakon Huang memimpin kelompok itu ke sebuah gedung besar. Bangunan ini adalah paviliun, setinggi 7 lantai, dan sangat megah. Di depan paviliun, ada sebuah tablet batu dengan deretan kata-kata tertulis di atasnya, Istana Kaisar Surga, Istana Timur Wilayah Tianshuan. Ini adalah istana cabang timur Istana Kaisar Surga di wilayah Tianshuan. Tidak mungkin, kan? Mata Lu Ming penuh keraguan. Yang lainnya juga sama. Meskipun paviliun ini sangat besar, namun tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Jika dikatakan sebagai istana cabang Istana Kaisar Langit Ilahi di wilayah timur wilayah Tianshuan, bukankah itu akan sedikit terlalu kumuh? Haha, anak-anak kecil, perhatikan baik-baik. Diakon Huang sepertinya telah memahami pikiran semua orang. Dia tertawa dan mengeluarkan token ungu emas. Dia memasukkan ki aslinya ke dalamnya, dan token ungu emas bersinar dengan sinar cahaya. Tiba-tiba, gelombang riak muncul di depan paviliun. Perlahan-lahan, pusaran air besar muncul. Jalur spasial. Tempat ini sebenarnya adalah jalur spasial. Ikuti aku. Diakon Huang tersenyum dan melangkah ke pusaran. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Mungkinkah ada jalan surgawi yang lain? Lu Ming merenung dan melangkah masuk. Dunia tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu panjang dan lebarnya setidaknya 10 mil. Tanahnya sebenarnya dilapisi dengan batu giok putih. Di batu giok putih, ada tulisan yang bersinar. Lebih dari 3.000 orang muncul di alun-alun. Di alun-alun, terjadi diskusi yang mengejutkan. Siapa itu? Lu Ming melihat ke depan. Di depannya ada barisan pegunungan yang luas. Beberapa gunung memiliki puncak yang mencapai awan. Itu sangat megah. Terlihat banyak bangunan besar yang dibangun di antara pegunungan yang luas. Ada istana dan menara, semuanya sangat megah, bahkan lebih tinggi dari gunung. Di antara pegunungan dan menara istana, orang dapat melihat burung-burung spiritual terbang dan binatang-binatang aneh mengaum, yang bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dia bisa melihat sosok seniman bela diri bolak-balik antara gunung dan istana. Itu seperti negeri dongeng. Apakah ini istana cabang Istana Kaisar Surga di wilayah timur wilayah Tianshuan? Itu sebenarnya ada di dalam pesawat, dan energi spiritual langit dan bumi sangat kaya, 5 atau 6 kali lipat dari segudang kota bintang. Mata Lu Ming bersinar dan dia merenung dalam hatinya. Pantas saja hanya ada satu menara di luar kota 1000 bintang. Baiklah, semuanya. Ini adalah cabang Istana Surgawi Empyrean yang sebenarnya. Meski hanya sebuah pesawat kecil, namun dianggap cukup besar dalam sebuah pesawat kecil. Luasnya puluhan juta mil dan memiliki sumber daya yang melimpah. Petugas Huang memperkenalkan dengan ekspresi puas diri. Ribuan mil, itu besar. Lu Ming diam-diam terdiam. Faktanya, dalam perjalanannya, Lu Ming telah melakukan kontak dengan cukup banyak pesawat kecil. Pesawat tingkat menengah sangat jarang. Ini karena medium plane sangat luas dan tidak terbatas, serta hukum langit dan bumi sangat lengkap. Mereka sudah bisa mengembangkan dunianya sendiri. Hanya penjaga dewa di Tian resmi yang bisa masuk ke sini untuk berkultivasi. Penjaga dewa cadangan di Tian tidak memiliki kualifikasi. Penjaga ilahi cadangan di Tian tinggal di kota segudang bintang dan harus melalui cobaan dan penilaian yang sulit sebelum mereka dapat menjadi penjaga ilahi di Tian. Diakon Huang melanjutkan, banyak orang diam-diam menganggukkan kepala, bersukacita karena mereka telah menjadi penjaga dewa di Tian. Jika mereka ingin menjadi penjaga dewa di Tian cadangan, mereka harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Informasi Anda telah dikirim. Sekarang,
Saya akan membantu Anda dengan prosedur untuk bergabung dengan Istana Surgawi Surga Empyrean. Tunggu di sini sebentar. Diakon Huang melanjutkan. Semua orang melihat ada istana besar di sisi alun-alun. Orang-orang datang dan pergi di istana, dan itu pasti tempat mereka menjalani prosedur. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda cantik datang ke sisi petugas Huang dan menyerahkannya sebuah cincin penyimpanan. Diakon Huang mengambilnya, dan dengan kilatan cahaya dari cincin penyimpanannya, sebuah token ungu emas muncul di tangannya. Ini adalah token perintah Anda, yang dikenal sebagai token perintah penjaga surgawi. Itu mencatat semua informasi Anda di Ditian Divine Guard. Pada saat yang sama, jika Anda keluar, itu juga mewakili identitas Anda sebagai pengawal ilahi Ditian. Tanda para penjaga ilahi terbuat dari besi dingin ungu emas dan diukir dengan tulisan khusus. Orang luar tidak bisa menirunya. Yang pertama, Lu Ming, adalah tanda penjaga surgawi langit timur. Kata Diakon Huang. Lu Ming berjalan. Haha, adik Lu, selamat. Penjaga langit timur memiliki banyak manfaat. Anda tidak hanya berhak memasuki lereng 100 dewa satu kali, tetapi tempat tinggal Anda juga berbeda dari yang lain. Tunggu sebentar, aku akan mengantarmu ke sana. Diakon Huang memandang Lu Ming, wajahnya penuh senyuman. Terima kasih banyak, Diakon Huang. Lu Ming berkata dengan sopan dan mengambil token penjaga ilahi emas ungu. Yang lain memandang Lu Ming dengan iri. Menjadi anggota pengawal ilahi langit timur berarti dia memiliki masa depan cerah di depannya. Apakah dia tidak melihat bahwa Diakon Huang pun bersikap sopan kepada Lu Ming? Dia berusaha membangun hubungan baik dengannya. Haha, sama-sama. Selanjutnya, Zhang Seng. Dia terluka sekarang. Aku akan memberinya yang berikutnya. Petugas Huang mengeluarkan token lain. Kemudian, petugas Huang membagikan potongan tersebut satu persatu. Adapun Lu Ming, dia sudah berjalan ke samping, memegang token penjaga ilahi, menyalurkan ki esensialnya ke dalamnya dan membacanya. Token itu berkilauan dengan cahaya redup dan sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, 19 tahun, dari Kekaisaran Matahari Terik di Pegunungan Kaisar Awan, Istana Timur Wilayah Tianxuan, penjaga ilahi surga Kaisar tingkat 1 pengawal ilahi surga timur. Itu hanya pesan singkat. Di Istana Surgawi Surga Empyrean, penjaga surgawi surga Empyrean dibagi menjadi banyak tingkatan. Peringkat 1 paling rendah, dan masih ada peringkat 2,3, dan 4 di atasnya. Lu Ming tidak tahu apa level tertingginya. Yang lain juga menonton. Segera, Diakon Huang membagikan semua token. Sekarang, aku akan mengajakmu berkeliling Istana Ilahi Kaisar Surga. Kata Diakon Huang. Kemudian, dia terbang menuju pegunungan yang luas. Semua orang naik ke udara dan mengikuti. Saya yakin Anda semua tahu bahwa Istana Surgawi Kaisar Surga memiliki 9 aula besar. Mereka sesuai dengan 9 konsep umum tentang langit dan bumi, yaitu angin, api, air, logam, kayu, tanah, kilat, es, dan gunung. Namun, selain 9 aula besar, masih ada beberapa tempat lain di Istana Surgawi Surga Empyrean yang sangat penting dan terkenal. Pagoda di depan Anda adalah pagoda penghubung surga. Anda dapat mengolahnya di masa depan dan juga menguji kultivasi dan kekuatan tempur Anda. Menara mencapai surga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Akan ada hadiah yang sesuai untuk setiap level yang Anda lewati. Diakon Huang menunjuk ke sebuah menara tinggi di depan mereka dan memperkenalkannya. Di depan mereka ada sebuah menara tinggi. Warnanya hitam pekat, sangat megah dan sangat luas. Luasnya 100 mu dan setinggi puncak gunung. Tidak ada yang tahu berapa banyak lapisan yang dimilikinya. Menara yang mencapai surga, seperti namanya, Lu Ming menghela nafas. Kemudian, petugas Huang memimpin kelompok itu maju. Mereka terbang melewati gunung demi gunung, istana demi istana, dan di angkasa. Kadang-kadang, para ahli terbang melewatinya dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Para ahli itu tidaklah tua. Mereka tampak berusia akhir 20-an. Yang lebih tua baru berusia 30-an. Mereka semua berada di zaman keemasan para pejuang. Namun, aura dari kekuatan muda ini sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki aura mengerikan dan tak terduga. Lu Ming merasa bahwa bahkan yang terburuk di antara mereka berada di alam raja setengah langkah. Beberapa orang sulit diprediksi,
tapi mereka jelas lebih kuat dari kerajaan setengah langkah. Banyak dari para jenius muda di kelompok Lu Ming adalah para jenius yang tiada taraf di bidangnya masing-masing. Namun, ketika mereka merasakan aura para ahli muda itu, wajah mereka menjadi pucat. Mereka terlalu rendah diri. Uhuk, jangan berkecil hati. Banyak dari ahli muda itu adalah angkatan penjaga dewa di Tian sebelumnya. Mereka telah berkultivasi selama 5 tahun lebih lama dari Anda, jadi secara alami mereka sangat kuat. Setelah 5 tahun, Anda belum tentu lebih lemah dari mereka. Diakon Huang berteriak, itu benar. Di masa depan, saya pasti akan menjadi lebih kuat. Saya juga. Banyak pemuda menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali semangat juangnya. Diakon Huang mengangguk puas. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah istana yang sangat kuno dan megah. Ini adalah istana pencerahan Dao. Sungguh menakjubkan. Begitu Anda masuk, Anda dapat mengamati perubahan alam maksud langit dan bumi. Ini akan sangat membantu Anda dalam memahami maksud alam langit dan bumi. Petugas Huang memperkenalkan, apa, ini dapat membantu seseorang memahami esensi alam langit dan bumi. Semua orang terkejut, itu benar, tidak hanya dapat membantu seseorang memahami esensi alam langit dan bumi, tetapi juga dapat membantu para Grandmaster dan prajurit seni bela diri memahami kekuatan. Diakon Huang melanjutkan, apa, ia bahkan dapat membantu seseorang memahami kekuatan. Mata banyak pemuda sudah bersinar. Tentu saja, Istana Pemahaman Dao dapat dikatakan sebagai tanah suci Istana Langit Empyrean, nomor 2 setelah lereng 100 dewa. Istana ini didirikan oleh pemimpin Istana Agung dari Istana Ilahi Surga Empyrean, Kaisar Bela Diri Di. Petugas Huang berkata dengan sombong, Kaisar Bela Diri Di, ya Tuhan. Semua remaja putra terheran-heran. Kaisar Bela Diri Di adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Dia adalah salah satu pakar terbaik di benua hutan belantara ilahi. Dia terkenal dan namanya dikenal sepanjang zaman. Siapa yang tidak mengenalnya? Istana Pemahaman Dao ini sebenarnya dibangun oleh Kaisar Bela Diri Di. Sangat menarik untuk memikirkannya. Kaisar Bela Diri Di. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Makhluk tertinggi dari 9 matahari hanya membantunya menekan aura garis keturunan 9 naga selama 10 tahun. Sekarang, sekitar 1 tahun telah berlalu, dan masih ada 9 tahun lagi. 9 tahun kemudian, kekuatan 9 matahari tertinggi akan lenyap, dan dia harus menghadapi Kaisar Bela Diri Di. Ini hampir mustahil. Namun, Lu Ming tidak mau menyerah. Dia penuh motivasi dan semangat juang. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka akan ketakutan setengah mati. Hehe, tapi saya harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin memasuki Istana Pencerahan Dao untuk berkultivasi, Anda akan dikenakan biaya 100 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari. Petugas Huang berkata sambil tersenyum. Apa, 100 kristal spiritual kelas atas sehari? Ya Tuhan, ini terlalu mahal. Semua orang menarik napas dingin. Kristal spiritual tertinggi setara dengan 100 kristal spiritual atas, 10.000 kristal spiritual menengah, dan 1 juta kristal spiritual rendah. 100 kristal spiritual tertinggi setara dengan 100 juta kristal spiritual tingkat rendah. 100 juta kristal spiritual lebih rendah untuk 1 hari kultivasi. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Hati mereka menjadi dingin. Dengan kekayaan mereka, bahkan jika mereka menggunakan semua yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa bercocok tanam selama beberapa hari. Diakon Huang terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus terbang ke depan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan puncak gunung yang sangat besar. Di puncak gunung, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, burung-burung spiritual terbang di udara, dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan mengaum pelan. Itu adalah pemandangan yang damai. Orang bisa melihat halaman di antara pepohonan, lapis demi lapis, tersebar di seluruh gunung. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Begitu mereka tiba, mereka merasakan energi spiritual langit dan bumi di sini jauh lebih padat dibandingkan di tempat lain. Itu jauh lebih padat daripada di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah kamu akan tinggal. Masing-masing dari Anda akan memiliki halaman. Jumlah halaman Anda telah ditandai pada token penjaga ilahi Anda.
Anda dapat check-in dengan nomor yang benar. Petugas Huang menginstruksikan. Terima kasih banyak, Diakon Huang. Semua orang mengangguk. Ada tempat-tempat menakjubkan lainnya di Istana Surgawi Surga Empyrean, tapi saya tidak akan mengajak Anda berkeliling satu persatu. Di masa depan, Anda dapat menjelajahinya sendiri secara perlahan. Dengan itu, Diakon Huang terbang ke depan Lu Ming dan tersenyum. Adik laki-laki Lu, kamu adalah penjaga ilahi langit timur. Halamanmu bukan di area ini, tapi di puncak gunung. Ada 4 mata air spiritual di sana, dan 4 halaman telah dibangun di sumber mata air spiritual untuk tempat tinggal 4 penjaga surgawi. Ya Tuhan, halamannya sebenarnya dibangun di atas mata air spiritual. Perawatan ini terlalu bagus. Seseorang berseru kagum. Mata iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Mata-mata air spiritual adalah tempat meletusnya energi spiritual. Energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Mereka memandang Lu Ming dengan iri dan cemburu. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka para penjaga langit timur akan diperlakukan dengan baik. Tidak heran semua orang ingin mengambil posisi ini. Berada di mata-mata air spiritual akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Lu Ming. Saudara Lu Ming, aku akan membawamu ke atas. Petugas Huang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan Diakon Huang. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Setelah itu, Lu Ming dan Diakon Huang terbang menuju puncak gunung. Meninggalkan sekelompok orang yang iri. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Lu Ming tidak hanya bisa hidup di mata air spiritual, tetapi dia juga memiliki tempat untuk memasuki lereng 100 dewa. Bahkan Diakon Huang harus menjilatnya. Seseorang menghela nafas. Ini tidak bisa ditolong. Siapa yang meminta orang lain untuk menjadi lebih berbakat? Tidak ada cara untuk membandingkan. Ayo cari halaman kita sendiri. Ayo pergi. Satu demi satu, para pemuda itu terbang menuruni gunung dan berjalan menuju halaman. Setiap halaman ditandai dengan nomor, dan setiap orang dapat check-in sesuai nomor tersebut. Lu Ming dan pelayan Huang tiba di puncak gunung. Berdiri di udara, seseorang dapat melihat halaman di 4 arah puncak gunung. Awan dan kabut ada di mana-mana, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Ini adalah halaman tempat tinggal 4 penjaga dewa. Karena besarnya puncak gunung, keempat halaman tersebut dipisahkan oleh setidaknya beberapa li. Yang di sisi timur adalah halamanmu. Petugas Huang menunjuk ke halaman di sisi timur dan memperkenalkan. Lu Ming mengangguk. Saudara Lu, setelah beberapa bulan berjuang, kamu pasti lelah. Pergi dan istirahat. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan temukan saya. Dan halaman 4 penjaga dewa dikelilingi oleh formasi prasasti. Anda perlu menggunakan token Divine Guard Anda untuk membukanya. Ini untuk mencegah orang lain mengganggu Anda ketika Anda berkultivasi. Kata Diakon Huang. Lu Ming, terima kasih, Diakon Huang. Lu Ming membungkuk. Dia tentu saja tidak akan menolak niat baik orang lain. Diakon Huang mengungkapkan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sosok Musiu Yuan Lu Ming bergerak dan dia muncul di depan halaman. Halamannya menempati area yang luas dan arsitekturnya elegan. Lu Ming sangat puas. Di pintu halaman, ada beberapa kata, halaman surga timur. Lu Ming menggerakkan tangannya dan tanda ungu emas muncul. Itu adalah tanda penjaga ilahi miliknya. Kemudian, Lu Ming menyuntikkan ki esensial ke dalam token penjaga ilahi. Token itu bersinar dengan sinar cahaya yang meluas hingga ke halaman. Bas! Halamannya bergetar dan layar tipis muncul. Layar tipis ini menyelimuti seluruh halaman. Saat ini, layar cahaya di depan gerbang terbelah menjadi 2. Tidak buruk, tidak buruk. Lu Ming sangat puas. Dengan cara ini, dia tidak perlu takut orang lain membocorkan kultivasinya atau rahasianya di masa depan. Lu Ming masuk dan layar cahaya menutup secara otomatis. Di halamannya terdapat jembatan kecil, aliran air, paviliun, 2 kamar, dan ruang tamu. Halaman itu dipenuhi aura yang pekat. Ki rohani. Kabut ini sebenarnya dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual langit dan bumi sebenarnya telah berubah menjadi bentuk fisik. Dapat dilihat betapa kayanya ki spiritual langit dan bumi di sini.
Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan merasakan ada energi spiritual yang tak ada habisnya yang terus-menerus keluar dari halaman. Mata air spiritual sungguh menakjubkan. Mari kita berkultivasi. Lu Ming segera duduk bersila dan memadatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Mengaum, 9 garis keturunan naga meraung dan menghirup. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Huhuhu, energi spiritual yang kaya di dunia berkumpul menuju Lu Ming. Energi spiritual langit dan bumi yang tak terbatas dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan diubah menjadi ki esensial Lu Ming. Ki esensial yang dipadatkan dari roh ki langit dan bumi sangatlah murni. Itu terus-menerus berkumpul dengan ki esensial Lu Ming dan memadatkannya. Lu Ming dapat merasakan bahwa ki esensialnya terus-menerus menjadi lebih murni dan kental. Perlahan-lahan maju dan mendekati alam Grandmaster seni bela diri tingkat 9. 6 jam kemudian, Lu Ming akhirnya membuka matanya. Luar biasa, ini luar biasa. Ki spiritual langit dan bumi di sini puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada di luar. 1 hari berkultivasi di sini setara dengan 100 hari berkultivasi di luar. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setelah berkultivasi sebelumnya, meskipun Lu Ming belum menembus alam leluhur bela diri tingkat 9, dia sangat dekat dengannya. Lu Ming memperkirakan jika dia terus berkultivasi di sini selama setengah bulan, dia akan mampu menembus alam leluhur bela diri tingkat 9. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Kita harus tahu bahwa Lu Ming telah mengembangkan teknik naga perang sejati hingga tahap ke-7. Kepadatan dan kepadatan ki esensialnya 8 kali lipat dari ki esensial biasa. Jumlah energi yang dibutuhkan terlalu banyak. Jika Lu Ming hanya mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menerobos ke alam leluhur bela diri tingkat 9 di dunia luar. Energi spiritual di sini dapat mempercepat kecepatan kultivasi Lu Ming. Ini tempat yang sangat bagus. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Budidaya ini berlangsung selama 2 hari. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan token penjaga surgawi sedikit bergetar. Lu Ming berhenti berkultivasi dan melihat token penjaga ilahi. Ada seseorang di luar. Lu Ming punya ide. Siapa ini? Mungkinkah itu Jian Fengyun? Lu Ming tidak mengenal banyak orang di Istana Kaisar Langit. Siapa yang mencarinya sekarang? Dia berdiri dan berjalan keluar. Token itu bersinar, dan layar cahayanya otomatis terpisah. Di luar halaman, seorang pemuda tampan berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pemuda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak memancarkan aura apapun. Namun, Lu Ming merasa seperti sedang melihat ke atas gunung yang tinggi. Pemuda ini seperti gunung yang tidak dapat diatasi hanya dengan berdiri di sana. Sungguh sebuah kultivasi yang mendalam. Pria ini jelas merupakan penguasa alam raja bela diri yang tiada taranya. Mata Lu Ming berbinar dan dia mendapat ide. Pemuda berbaju putih tersenyum hangat saat melihat Lu Ming. Lu Ming. Ya, benar. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Lu Ming bertanya. Aku Mu Xiu Yuan, dan aku hanyalah penjaga ilahi Kaisar Surga biasa dari Istana Ilahi Kaisar Surga. Pemuda berjubah putih itu tertawa. Lu Ming punya ide dan bertanya ragu-ragu, "Oh, aku belum pernah melihat saudaramu sebelumnya. Bolehkah saya tahu mengapa saudaramu datang mencari saya?" "Tidak ada yang serius. Hanya saja Anda baru saja tiba, jadi ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda," kata Mu Xiu Yuan. "Apa itu?" Lu Ming bertanya. "Lu Ming, kamu tidak keluar selama beberapa hari terakhir. Saat ini, kelompok baru penjaga ilahi di Tian menyebarkan desas-desus bahwa penjaga ilahi langit timur tidak sesuai dengan namanya. Mereka memiliki kekuatan tempur dan budidaya terendah dan seharusnya tidak menggunakan sumber daya sebaik itu," kata Mu Xiu Yuan. "Ada hal seperti itu." Lu Ming mengerutkan kening. "Itu benar sekali. Apalagi kali ini sisi timur memang yang paling lemah. Sisi selatan, utara, dan barat semuanya memiliki King Warriors setengah langkah. 3 penjaga dewa lainnya semuanya adalah prajurit raja setengah langkah. Selanjutnya, sisi selatan dan barat masing-masing memiliki 2 raja prajurit setengah langkah. Persaingan sangat ketat. Hanya sisi timur, tidak ada satupun prajurit raja setengah langkah.
Kudengar dua prajurit raja setengah langkah dari sisi selatan dan barat telah mengarahkan pandangan mereka padamu. Saya khawatir mereka akan menantang Anda. Begitu Anda kalah, mereka akan dapat mengambil tahta pengawal ilahi langit timur dan menempati tempat tinggal Anda. Lebih penting lagi, mereka akan mengambil tempat Anda untuk memasuki lereng 100 dewa. Kata Mu Xiuyuan. Oh, mata Lu Ming berkedip. Dia kemudian melihat ke arah Mu Xiuyuan dan berkata, yang membuatku lebih penasaran adalah mengapa kamu mengatakan ini padaku tanpa alasan. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Anda sebaiknya berhati-hati selama periode ini. Karena itu, Mu Xiuyuan berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang. Kecepatan yang luar biasa, mata Lu Ming menyipit. Bahkan dengan penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat bagaimana Mu Xiuyuan telah pergi. Mu Xiuyuan ini mungkin lebih dari sekedar raja bela diri LV1. Dia mungkin lebih kuat. Siapa dia? Mengapa Anda mengingatkan saya karena kebaikan hati Anda? Kamu juga bermargamu. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan kakak senior Mulan. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan pikiran dan keraguan. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Lupakan saja, aku akan masuk dan membereskan semuanya. Saatnya mengubah sumber daya menjadi kekuatan. Lu Ming bergumam, berbalik dan berjalan ke halaman. Sesaat kemudian, di aula kuno Istana Kaisar Surga, Mu Xiuyuan melaporkan berita itu kepada seorang lelaki tua. Saya sudah mengingatkan Lu Ming. Kata Mu Xiuyuan. Itu bagus. Meskipun Lu Ming tidak buruk, dia masih jauh dari orang itu. Kami tidak bisa membantunya terlalu banyak. Sekadar pengingat saja sudah cukup. Jika dia ingin menjadi orang yang kuat, pada akhirnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dengan melalui cobaan dan kesengsaraan dia dapat terus menjadi lebih kuat. Di masa depan, ada kemungkinan kecil dia bisa bersaing dengan orang itu. Kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Sulit, namun, gadis itu memiliki selera yang bagus. Dia benar-benar menemukan seorang jenius di pegunungan awan kecil Kaisar. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Mu Xiuyuan pergi. Gadis kecil, kamu tidak bisa menentang keputusan ayahmu. Orang tua itu menghela nafas pelan lalu terdiam. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia peroleh selama periode waktu ini. Dia membersihkannya. Sehari kemudian, mereka akhirnya selesai. Panen kali ini sangat mengerikan. Ini jauh melampaui ekspektasi Lu Ming. Jumlahnya terlalu banyak. Yang terpenting, ada lebih dari 1000 cincin penyimpanan lainnya di cincin penyimpanan Zhang Sheng. Semuanya diperoleh dari membunuh para jenius lainnya dan belum dihitung. Setelah menghitung, Lu Ming sendiri agak tercengang. Kristal spiritual, semua jenis kristal spiritual menengah dan atas. Jika ditukar dengan kristal spiritual yang lebih rendah, nilainya akan menjadi 50,6 miliar. Ya, lebih dari 50 miliar kristal spiritual. Angka yang mengerikan. Hati Lu Ming bergetar, dan matanya dipenuhi ekstasi. Ada juga beberapa material lain, senjata roh dan sejenisnya tidak termasuk. Hahaha, aku kaya. Kristal spiritual ini cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Jika saya dapat mengubah semua kristal spiritual ini menjadi kekuatan saya akan meningkat dengan selisih yang besar. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 2 cabang hitam pekat muncul. Kedua cabang hitam pekat ini adalah 2 cabang yang menyembur keluar dari gerbang surga. Awalnya, Lu Ming hanya punya 1. Yang satu lagi jatuh ke tangan air musim gugur. Namun, dia telah membunuh air musim gugur sebelumnya, jadi cabang ini secara alami jatuh ke tangannya. Saya tidak tahu apa gunanya. Lu Ming bergumam dan menyimpannya. Lalu, Lu Ming bangkit dan meninggalkan halaman. Dia berubah menjadi pelangi dan terbang ke kejauhan. Tempat yang ingin dia kunjungi adalah salah satu tempat paling terkenal di Istana Langit Empyrean, rumah harta karun mistis. Di aula harta karun mistis, Anda dapat menukar semua jenis harta karun dan menjual semua jenis harta karun. Rumah Qi Zhen sangat megah. Tingginya beberapa ratus meter dan mencakup area seluas beberapa ribu mu. Di dalam, orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Ini sangat besar. Lu Ming menghela nafas. Faktanya,
Setiap sekte akan membangun fasilitas seperti balai harta karun mistik sehingga murid-murid mereka dapat menukarkan harta karun. Sekte pedang mistis juga memilikinya, tapi ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari rumah harta karun mistis di istana surgawi surga Empyrean. Lu Ming masuk. Di aula, orang-orang datang dan pergi. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari ribuan orang. Lihat, siapa itu? Lu Ming? Dia adalah Lu Ming, pengawal ilahi langit timur kali ini. Jadi dia Lu Ming. Dia masih cukup muda. Dewa langit timur apa yang menjaganya? Dia hanya beruntung. Tidak ada guru yang baik di timur, jadi dia mengambil alih penjaga dewa langit timur. Benar, jika kita meninggalkannya di selatan, dia akan bisa kabur. Dia bahkan tidak masuk 5 besar. Tunggu dan lihat saja. Raja setengah langkah dari selatan mengincar tahta penjaga surgawi langit timur. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir. Saat dia keluar, dia pasti akan menantang Lu Ming. Posisinya sebagai pengawal ilahi langit timur tidak akan bertahan lama. Itu benar, dia tidak kuat, tetapi dia memiliki sumber daya budidaya yang bagus. Siapa yang akan yakin? Mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Serangkaian diskusi terdengar di sekitarnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pengawal Dewa Dityan baru yang bergabung tahun ini. Ada juga beberapa penjaga Dewa Dityan dari angkatan sebelumnya yang melihat ke arah dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Lu Ming juga mendengarnya. Dia mencibir dan tidak peduli dengan itu. Dia berjalan ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada tempat untuk membeli dan menjual serta menukarkan barang. Adik, apa yang kamu butuhkan? Seorang lelaki tua sambil tersenyum bertanya. Saya ingin menukar semua kristal spiritual bawah, menengah, dan atas dengan kristal spiritual tertinggi. Apakah itu mungkin? Lu Ming bertanya. Tentu saja bisa, tetapi Anda harus membayar biaya 1%. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. Dia tidak terkejut. Ada banyak orang yang datang untuk menukar kristal roh kelas atas setiap hari. Ketika budidaya seseorang mencapai alam raja setengah langkah atau bahkan alam raja, kristal roh dari tingkatan lain tidak akan berguna. Hanya kristal roh tingkat tertinggi yang memiliki efek apapun. Oleh karena itu, prajurit yang berada di atas alam raja setengah langkah akan menukar kristal roh mereka dengan kristal roh tingkat tertinggi. 1%. Tatapan Lu Ming berkedip. Anak muda, berapa banyak kristal yang harus kamu tukarkan? Orang tua itu terus bertanya sambil tersenyum. Ya, saya memiliki 50 miliar kristal spiritual yang lebih rendah. Saya akan menukar semuanya dengan kristal spiritual tertinggi. Kata Lu Ming. Baiklah, iya, apa, 50 miliar. Orang tua itu dengan santai menyetujuinya, tetapi saat berikutnya, dia bereaksi. Senyuman di wajahnya membeku, dan matanya melebar. Sebelumnya, dia mengira Lu Ming belum terlalu tua dan tidak akan memiliki banyak kristal spiritual untuk ditukarkan. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mengatakan angka astronomis seperti itu. Apa yang salah? Saya tidak bisa menukarnya. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan lebih sedikit. Kata Lu Ming. Tidak, saya bisa menukarnya, saya bisa menukarnya. Orang tua itu buru-buru memanggil. Senyuman di wajahnya menjadi lebih cemerlang. Sebelumnya, senyumannya hanyalah kebiasaan profesional. Kini, senyumannya benar-benar tulus. Jika dia menukarkan 50 miliar kristal spiritual tingkat rendah, biayanya akan mencapai 500 juta. Dia akan dapat mengambil komisi dalam jumlah besar darinya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Adik, tunggu sebentar. Orang tua itu berlari keluar dengan tergesa-gesa dan kembali setelah beberapa saat dengan cincin penyimpanan di tangannya. Anak muda, total ada 50.000 kristal spiritual tertinggi. Tolong hitung. Orang tua itu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya. Sambil berpikir, kristal putih susu muncul di tangannya. Itu dipenuhi dengan energi yang sangat padat. Ki spiritual yang terkandung dalam kristal spiritual kelas atas hampir padat. Seniman bela diri biasa tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Hanya raja setengah langkah ke atas yang bisa. Lu Ming memindai cincin itu dengan pikirannya dan menemukan bahwa ada tepat 50.000 keping kristal spiritual kelas atas di dalam cincin penyimpanan. Lu Ming mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan beberapa cincin penyimpanan muncul.
Senior, ada kristal spiritual menengah, kristal spiritual atas, dan kristal spiritual bawah di sini. Jumlahnya mencapai 50,5 miliar. Tolong hitung, kata Lu Ming. Bagus. Orang tua itu mengambil cincin penyimpanan dan mulai menghitung. Lu Ming menunggu dengan sabar. Orang tua itu membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan penghitungan. Benar, itu 50,5 miliar. Orang tua itu mengangguk dan menyimpannya sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya, "Adik, apakah kamu membutuhkan yang lain?" "Senior, saya punya beberapa senjata roh, teknik seni bela diri, material, dan sebagainya. Bantu saya melihat dan melihat berapa banyak kristal roh kelas atas yang dapat saya tukarkan. Saya akan menukar semuanya." Lu Ming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan lagi. Orang tua itu mengambilnya dan menghitungnya dengan cermat. Barang-barang ini pada akhirnya bernilai sekitar 10 miliar. Lu Ming memiliki tambahan 10.000 keping kristal roh tingkat tertinggi. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. "Senior, saya perlu membeli sejumlah inti monster raja setengah langkah. Berapa banyak kristal roh untuk satu?" Lu Ming bertanya. Lu Ming bermaksud membeli sejumlah inti iblis dan mempercepat budidayanya ke puncak alam leluhur bela diri tingkat 9 sesegera mungkin. Ketika kultivasi seseorang mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9, seseorang dapat sepenuhnya fokus pada pemahaman, kekuatan. Inti binatang raja setengah langkah, 100 kristal roh kelas tertinggi untuk satu. Kata orang tua itu. Ini sangat mahal. Lu Ming berpikir dalam hati.